Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sairil asma'i wa sifat. Fadla minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ada hadirin semua, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan Thariqah Syathoryah Mataraman. Pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji kitab Tanbihul Masyi yang nanti akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi dibacakan, kita akan mengawalinya terlebih dahulu dengan wasilah Fatihah dan zikir Syathoryah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hadiniyah sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadratin Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yabni malkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabiullah Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wa ila hadrati jamil malaikatan muqarrabin wal karubin wa hamalatul ars wa ila hadrati malaikat Ismail Mukhail Suwarail Israel Israfil Mikail wa Jibril wa ila hadrati jamil ulama amilin suhada sholihin wa jami ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami'a masyayikhina wa jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursyiduna Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Curiko Guritno, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Kiai Haji Adi Nasikhul Umam, Wasyaya Gus Bayu, lan sedaya mursyid Syathoryah baik yang ada di Indonesia maupun dimanapun berada. Wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami ahli thariqat Syathoryah wa thariqat akmaliyah wa thariqat khalwatiyah wa thariqat qadiriyah wa thariqat naksabandiyah wa thariqat tijaniyah wa thariqat syadiliyah wa thariqat rifa'iyah wa thariqat badawiyah wa thariqat samaniyah lan sedaya thariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il muqaba wal awliya'il nujaba wal awliya'il rajabin wal awliya'il mamain wal awliya'il kutub wal wali afrad wa jamil awliya'il fitana jawi wa ila hadrati qutbal aqtafi aziz zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah Pehkulon Papar Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha
wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta ma'dala'il fajr. Astaghfirullahal-azim. Astaghfirullahal-azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Adil Amin. La ilaha illallah. 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 Illallah.
illallah 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdurrabb Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang mati sebelum mati, yang mana pada kesempatan yang lalu sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdurrabb Al-Fansuri bahwa menurut ungkapan para guru beliau, jalan yang paling dekat untuk bisa menuju ke Tuhan itu adalah ketika seseorang itu bisa merasakan mati sebelum mati. Artinya, man istahlakat dzatuhu fi dzatihi wa sifatuhu fi sifatihi intaha, yaitu orang-orang yang bisa lenyap zat dirinya ke dalam zat Tuhan, atau lebur dirinya kepada ke dalam zat Tuhan dan sifat-sifatnya ke dalam sifat-sifat Tuhan, maka itulah tingkatan tertinggi dari tauhid. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui tentang hal itu, Syekh Abdurrauf mengatakan, fa wa idza arafta hadza fayambaghi laka an ta'rifa manazilahum. Kalau engkau sudah memahami tentang tauhid, tingkatan tauhid yang tertinggi tersebut, maka hendaklah engkau itu memahami juga titian atau tingkatan-tingkatan dari para salik. Ala hadza tartib
Awalaha, yang pertama yaitu al-bidayat, yaitu tangga pertama adalah tingkat bidayat atau permulaan. Summal abwab, kemudian pintu-pintu atau beberapa tingkat lanjutan setelah permulaan tadi. Summal muamalat, kemudian tingkat muamalat. Summal akhlak, kemudian tingkat akhlak. Summal usul, dan kemudian tingkat usul. Summa al-audiyah, kemudian tingkat al-audiyah. Summal ahwal, kemudian tingkat ahwal. Summal wilayah, kemudian tingkat wilayah. Summal haqa'iq, kemudian tingkat haqa'iq atau hakikat-hakikat. Summan nihayat, kemudian yang terakhir adalah tingkat akhir atau disebut dengan nihayat. Dan itu semuanya hadhihi asyaratu manazil, ada 10 tingkatan. Summa fi kulli manzilin, dan di dalam masing-masing tingkatan, titian jalan atau titian tangga tersebut ada juga min hadhihi al-asyrah asyaratu manazil, ada 10 tingkatan juga. Ala hadza tartib, sebagaimana yang akan disebutkan setelah ini secara berurutan. Fa'ammal bidayat, adapun yang tingkatan yang pertama untuk tangga menuju Tuhan, fafiha, diantaranya adalah al-yaqdhah. Al-yaqdhah wahiyya kama qala asy-syekh Muhammad al-Ghaus fil Jawahir, al-fahmu anillahi ta'ala zawajirahu. Yang pertama adalah dalam tingkatan bidayat atau permulaan ini adalah yaqdhah. Apa itu yaqdhah? Berdasarkan ungkapan penjelasan yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ghaus dalam kitab Jawahirul Khams, itu beliau mengatakan, Syekh Muhammad Al-Ghaus mengatakan bahwa yaqdhah itu adalah al-fahmu anillahi ta'ala zawajirahu, atau memahami tentang hakikat Allah dan segala hal yang berhubungan dengan larangan-larangan yang Allah tetapkan. Yang kedua, wat taubatu, adalah taubat. Wahia ar-ruju' ilallahi ta'ala. Qala al-Harawi, at-taubatu la tasihhu illa ba'da ma'rifati dzambi. Yang kedua adalah taubat. Kalau yang pertama tadi yaqdhah, yaqdhah itu secara arti harfiah itu sebenarnya adalah sadar, bangun. Namun di sini menurut pengertian yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ghaus adalah mengerti, memahami tentang Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan ketetapan Tuhan, baik bersifat larangan dan sebagainya. Yang kedua adalah taubat. Taubat secara arti harfiah itu adalah kembali. Namun menurut Syekh Al-Harawi, taubat di sini adalah diungkapkan kembali kepada Allah, namun tidak akan bisa sempurna kecuali kembalinya ini setelah memahami dosa-dosa khilaf yang ada dalam diri. Qala Abdul Razak Al-Ka'syani, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Ka'syani berkata, fa inna taubah, sesungguhnya taubat itu adalah ar-ruju' an mukhalafati hukmil haq ila muwafaqatihi, wal inabah wa hiya ruju' ila Allah ta'ala. Taubat itu menurut Syekh Abdul Razak Al-Ka'syani itu adalah ar-ruju' an mukhalafati hukmil haqqi, yaitu kembali dengan cara menetapi atau melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, atau tidak menyalahi hukum-hukum yang Tuhan tetapkan. Wal inabah, sedangkan inabah
Inabah yang dimaksud dengan inabah itu apa? Wahia aruju ilallahi ta'ala, yaitu kembali kepada Allah. Sedangkan Syekh Al-Harawi mengatakan al-inabatu salah satu asya. Inabah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah arruju ilal haqqi islahan kama roja'a ilahi i'tidharon. Kembali kepada Allah, kepada zat yang maha benar, dengan niatan untuk memperbaiki diri atau untuk mengharapkan kebaikan ataupun perbaikan. Kama roja'a ilahi i'tidharon, sebagaimana orang-orang yang kembali kepada Tuhan karena mereka banyak mengalami mungkin salah, khilaf dan sebagainya. Artinya orang kembali kepada Allah karena memiliki tujuan. Waruju ilahi, dan yang kedua, macam yang kedua dari inabah adalah aruju ilahi wafaan kama roja'a ilahi ahdan, yaitu kembali kepada Allah dengan tujuan untuk menetapi ketetapannya atau menetapi janji kepadanya, sebagaimana orang-orang itu yang kembali kepadanya untuk menetapi janjinya. Artinya yang kedua, tujuan dari inabah kedua adalah untuk memenuhi ketetapan atau memenuhi janji. Kemudian yang ketiga adalah waruju' ilaihi halan kama roja'a ilaihi ijabatan, yaitu kembali kepada Allah secara langsung, sebagaimana orang-orang yang kembali kepadanya karena mendapat panggilan Tuhan. Nah, itu diantara macam dari inabah. Jadi macam inabah itu kalau bisa kita ringkas, yang pertama menuju kepada Allah karena ada tujuan, yaitu tujuannya adalah ingin kebaikan. Yang kedua, menuju kepada Allah karena memang ketetapan atau ingin menetapi janjinya. Kemudian yang terakhir adalah menuju kepada Allah langsung karena memenuhi panggilan ataupun tanpa ada embel-embel yang lain. Ya. Itu diantara macam dari inabah. Wal muhasabah, kemudian yang selanjutnya, tingkatan yang selanjutnya yaitu muhasabah. Ini tingkatan yang keempat. Apa itu muhasabah? Wahiyal muqayasatu bainal kamalati wan naqais. Itu adalah mempertimbangkan atau menghitung-hitung antara sifat-sifat dalam diri kita yang bersifat kesempurnaan dan juga kekurangan-kekurangan dalam diri. Artinya kita mencoba untuk menghitung-hitung mana kebaikan kita, mana keburukan kita. Hal-hal yang buruk kita coba perbaiki, yang sempurna, yang baik itu coba dipertahankan. Itu disebut dengan muhasabah. Wa tafakkur, yang berikutnya, tingkatan berikutnya adalah tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur dari kata fikr. Fikr itu memikirkan. Sedangkan tafakkur itu berpikir secara mendalam. Wa huwa at-taftishu amma yahsulu bihil maksud, yaitu memeriksa, menghitung-hitung, mempertimbangkan dari apa yang ingin dituju atau dari apa yang hendak dituju, atau mempertimbangkan dengan matang tujuan yang hendak dituju. Itu disebut tafakkur. Artinya yang dituju itu Allah, maka coba kita pikirkan dengan matang, kita pertimbangkan dengan matang bagaimana langkah untuk menuju Tuhan itu. Wa tadzakur, yang berikutnya adalah, kalau sudah tafakkur ada lagi tingkatan berikutnya adalah tadzakur. Tadzakur dari kata zikr. Zikr itu artinya ingat, sedangkan at-tadzakur mengingat-ingat secara arti bahasa. Namun di sini yang disebutkan dalam pengertian dalam kitab ini, wa huwa nailu ma qasada bitafakkur, yaitu menggapai apa yang dituju dengan cara tafakkur tadi, yaitu menggapai apa yang dituju dengan cara tafakkur tadi, itu tadzakur namanya.
Wa qala al-Harawi, sedangkan Imam al-Harawi itu mengatakan at-tadhakkur faqat tafakkur. Tadzakur itu lebih tinggi daripada tafakkur. Loh, kok bisa? Nah, dijelaskan setelahnya. Fa inna tafakkura tolabun wa tadzakkur wujudun. Karena tafakkur itu tolab, mengupayakan untuk mencari atau mencari-cari tujuan yang dimaksud. Sedangkan tadzakur sudah mendapatkan dan sudah mengetahui tujuannya, tinggal mengingat-ingat. Atau sudah bertemu dengan tujuannya, tinggal mengingat-ingat. Itu namanya tadzakur. Kalau orang masih belum mendapat yang dituju, itu artinya masih tafakkur, masih berpikir tentang tujuan yang akan dituju. Ibaratnya orang menuju Surabaya, dia masih mengangan-angankan dalam pikiran dia tentang Surabaya. Oh, kira-kira Surabaya itu begini, menurut keterangan orang-orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Arahnya jalannya menuju ke utara dan beloknya nanti sekian, sekian, sekian. Nah, sedangkan orang yang tadzakur sudah sampai ke sana, tinggal mengingat-ingat kembali tadi yang didapatkan di sana. Itu tadzakur. Nah, oke. Sehingga tadzakur itu suatu yang wujud, yang ada, yang sudah eksis gitu. Wal firor, adapun firor itu kalau secara arti bahasa adalah lari. Namun di sini disebutkan dalam kitab ini wa huwa al-harabu mimma yub'idu 'anil haq ila ma yuqarribu ilaihi, yaitu menjauhkan diri dari perkara yang jauh, menjauhkan diri kita dari Tuhan kepada menuju perkara yang membuat diri kita dekat dengan Tuhan atau dengan Allah ya. Itu yang disebut dengan firor. Artinya menyibukkan diri kita dengan perkara yang itu bisa membuat kita dekat dengan Tuhan dan menjauhkan diri kita dari perkara yang itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kemudian tangga berikutnya adalah as-sima'. Wasima', apa itu sima'? Kalau sima' secara arti bahasa itu sima' artinya adalah pendengaran, mendengar atau pendengaran. Tapi di sini memiliki istilah yang berbeda. Wasima', sima' itu adalah wa huwa tanabbuhu kulli wahidin an maksudin bihasabi atau bihasbi nasibihi, yaitu sadar masing-masing individu itu akan tujuan yang dituju sesuai dengan kadar dirinya atau kadar nasib atau bagiannya masing-masing. Jadi dia sadar terhadap masing-masing, kesadaran masing-masing individu terhadap tujuan yang dituju sesuai dengan kadar bagiannya. Itu disebut dengan as-sima'. Kemudian tangga berikutnya adalah yang ini adalah tangga yang nomor 9. Kalau sima' tadi nomor 8. Yang ke-9 adalah wariyadhatu, riyadhah. Orang menyebutnya dalam istilah kita sering kita sebut dengan riyadhah ya. Kalau istilah umum itu disebut dalam subjek pelajaran itu riyadhah itu artinya pelajaran olahraga atau olahraga. Tapi riyadhah dalam pengertian tasawuf itu artinya olah jiwa. Namun di sini berbeda makna. Di sini ada istilah khusus. Wa riyadhatu, sedangkan riyadhah wa hiya at-tahdhibu lil akhlaqin nafisah bil mujahadat, yaitu mengasah jiwa dengan akhlak-akhlak yang mulia atau pribadi-pribadi yang mulia dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh atau dengan mujahadat. Mujahadat secara arti bahasa setnya adalah sungguh-sungguh
Jadi mengasah jiwa dengan akhlak yang mulia, dengan pribadi yang mulia, dengan sungguh-sungguh. Wal-i'tisam, dan yang terakhir, tangga yang terakhir untuk tingkatan bidayat itu adalah al-i'tisam. I'tisam ini secara arti bahasa adalah menghindarkan diri dari hal yang tercela. Namun di sini memiliki makna yang mungkin berbeda dari yang kita biasanya pahami. Wal-i'tisamu, sedangkan tingkatan i'tisam, wahwa, yaitu tingkatan i'tisam itu adalah al-ihtima'u an usulil makruhat, menjaga diri dari melakukan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai. Artinya ini perkara yang makruhat ini bisa bersifat umum. Mungkin perkara yang tidak disukai oleh orang umum, hal-hal yang tidak terpuji dan sebagainya, khususnya juga yang tidak disukai oleh Allah gitu. Nah, itu diantara 10 tangga pada tingkat yang pertama, yaitu tingkatan bidayat. Yang pertama tadi yaitu yaqdhah, sadar diri tentang Tuhan dan ketetapannya. Yang kedua taubah, menuju Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan cara menyesal atau memahami dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga inabah, kembali kepada Allah dengan 3 macam model yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu karena mungkin memiliki tujuan untuk mendapatkan kebaikan, maupun untuk memenuhi ketetapan, maupun untuk menuju Tuhan secara langsung sebagai wujud panggilan kepada Tuhan. Yang keempat itu adalah muhasabah. Muhasabah tadi diartikan sebagai menghitung-hitung atau mengukur kebaikan yang ada dalam diri maupun keburukan yang ada dalam diri. Dipilah-pilah, dihitung-hitung mana baiknya, mana buruknya dalam diri. Yang kelima itu adalah tafakkur. Tafakkur itu memeriksa atau mempertimbangkan tujuan yang akan dituju. Sedangkan tadzakkur, yang keenam adalah tadzakkur. Tadzakkur itu menggapai apa yang dituju dengan tafakkur tadi. Kemudian yang ke-7 al-firar, menghindarkan diri dari perkara yang menjauhkan diri kita dari Allah dan menuju perkara yang membuat diri kita dekat dengan Allah. Yang berikutnya nomor 8 itu adalah simak. Simak tadi adalah kesadaran masing-masing individu terhadap tujuan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian yang ke-9 adalah riyadhah. Riyadhah tadi artinya adalah mengasah diri, mengolah jiwa kita dengan akhlak yang terpuji dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah al-i'tisam. I'tisam itu artinya adalah menjaga diri dari perbuatan yang dibenci. Sedangkan tingkatan berikutnya wa amal abwab, tingkatan yang berikutnya adalah tingkatan abwab, tingkat lanjutan setelah bidayat, setelah tingkatan pertama, tangga pertama menuju titian menuju Tuhan. Yang pertama tadi adalah tingkat bidayat yang ada 10 tingkatan tadi. Yang kedua adalah al-abwab. Fafiha, di antara tangga yang ada dalam tingkatan abwab ini adalah al-huzn. Secara arti bahasa al-huzn adalah sedih, kesedihan. Wa huwa at-ta'assuf ala ma fata minal kamalat, yaitu sedih ataupun menyesal terhadap perkara yang terlewat dari hal yang baik dalam diri kita. Artinya kita merasa sedih dari apa-apa yang
tidak kita lakukan dari hal-hal yang baik. Artinya kalau kita tidak bisa berbuat baik, maka hendaknya dalam tingkatan ini kita sedih. Ini di sini yang dimaksud dengan al-huzn seperti itu. Yang kedua adalah al-khauf. Secara arti bahasa al-khauf itu takut. Namun di sini wa huwa khaufu minal makruh fil istiqbal, yaitu takut dari berbuat hal-hal yang dibenci keesokan harinya pada masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan khauf. Sedangkan setelah al-khauf yaitu al-isfaq. Al-isfaq itu adalah al-huzn al-makrun bitarahum, kesedihan yang diikuti oleh rasa belas kasih. Jadi sepertinya yang ada dalam tingkatan abwab ini merupakan kondisi jiwa kita yang berhubungan dengan hal yang sifatnya baik dan buruk ya. Jadi yang tingkat ketiga adalah isfaq, yaitu sedih yang diikuti dengan rasa kasih sayang atau belas kasih. Wal khusyuk, dan yang berikutnya adalah al khusyuk. Apa itu khusyuk? Wa huwa khumudun nafsi li muta'adzimin, yaitu lepasnya di jiwa atau matinya jiwa, bisa diartikan juga demikian, dari kemegah-megahan atau hal-hal yang kita anggap sebagai membuat orang menjadi bangga. Artinya melepaskan jiwa kita dari semua hal yang sifatnya itu bermegah-megahan atau membuat diri kita bangga. Itu disebut dengan khusyuk. Ada yang menyebutkan seperti khudu', artinya menjadi orang yang tawadu. Dia mengatakan demikian. Namun khusyuk itu kalau di sini artinya bagaimana hati itu, jiwa itu menjadi tidak berharap kepada makhluk, tapi yang diharapkan adalah Tuhan. Tingkatan berikutnya al-ikhbat. Apa itu al-ikhbat? Al-ikhbatu wa huwa asukunu ilallahi ta'ala, yaitu tenang menuju Tuhan, tenang menuju Allah. Artinya dalam jiwanya dia tetap untuk menuju Allah, tidak menuju ke yang lainnya. Qala al-Harawi, berkata Imam al-Harawi, al-ikhbatu, yang disebut dengan ikhbat itu adalah min awaili maqamin tuma'ninah, yaitu merupakan permulaan dari tingkatan seseorang yang mengalami tuma'ninah, ketenangan jiwa. Wa huwa burudul musafirul ma'man minar ruju' wat taraddud, yaitu bagaimana seorang musafir, seorang yang akan menuju kepada yang dituju itu sudah merasa mantap terhadap yang dituju. Artinya dia tidak memiliki keraguan lagi dalam hatinya untuk menuju Tuhan. Itu namanya ikhbat. Kayaknya udah mantap menuju Allah, titik. Gak ada keraguan apapun. Makanya mungkin kita juga bisa wajar ketika kita temui dulu para guru-guru dalam suluk thariqah itu biasanya pertama kali menguji murid apakah dia benar-benar sungguh-sungguh untuk mau bertarekat atau menjalani suluk untuk menuju Tuhan atau tidak. Seperti ceritanya Syekh Imam Ad-Darqawi itu dalam tarekat Syadiliyah, itu diuji oleh gurunya Syekh Ali Al-Jamal. Nah, Syekh Ali Al-Jamal ini beliau berpakaian biasa, bukan seperti seorang guru sufi atau wali besar. Ketika ditemui oleh Syekh
Ad-Darqawi di rumah beliau, di kediaman beliau, beliau malah nyapu halaman. Nah, ketika nyapu halaman ditemui oleh Syekh Ad-Darqawi tadi, Syekh Darqawi minta untuk menjadi murid, tidak dihiraukan oleh Syekh Ali Al-Jamal. Karena itu tujuannya untuk menguji apakah ini sungguh-sungguh apa tidak. Ya ternyata hari berikutnya dia tetap datang. Artinya murid ini benar-benar sungguh-sungguh untuk menuju Tuhan, berguru untuk menuju Tuhan. Itu diantara beberapa keterangan tentang tadi yang dimaksud dengan al-ikhbat tadi. Kemudian tingkat berikutnya adalah az-zuhd wa huwa isqatur rukbah fi syai' bil kulliyah. Az-zuhud, apa itu zuhud? Yaitu menghilangkan segala macam keinginan atau lepasnya keinginan diri terhadap segala macam hal. Artinya orang sudah tidak memiliki keinginan apapun. Itu disebut dengan zuhud, kecuali Tuhan gitu. Untuk menuju Tuhan itu maksudnya. Wal wara', sedangkan wara' wa huwa tawaqqin mustaqsa ala hadrin wa takharujin ala ta'zimin, yaitu berhati-hati dengan sangat dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Artinya dalam melakukan apapun di dunia ini dia sangat berhati-hati agar apa yang dilakukan ini semuanya itu sekedarnya saja, tidak terlalu berlebih-lebihan. Itu mungkin secara ringkasnya seperti itu. Yang berikutnya adalah at-tabattul. Apa itu tabattul? Secara arti harfiah, tabattul itu disebutkan juga dalam beberapa kitab, diantaranya dalam kitab Jauharul Maknun karya Syekh Abdurrahman As-Shaghir Al-Ahdari, beliau mengatakan faza man tabattala, itu disebutkan dalam bait tentang bab al-isnad al-aqli. Itu beliau menerangkan tentang contoh dari isnad aqli yang hubungannya dengan majas. Hubungannya dengan isnad aqli sendiri atau hakikat aqliyah. Faza man tabattala, beruntunglah orang yang berlepas diri dari semua makhluk menuju Tuhan. Lah tabattul itu artinya adalah berlepas diri. Wa huwa, yang disebut tabattul tadi itu adalah al-inqita'u ilallah ta'ala bil kulliyah, berlepas diri dari segala macam hal untuk menuju Allah secara maksimal. Jadi bukan minimal tapi maksimal untuk menuju Allah, artinya totalitas menuju Allah dan berlepas diri dari semua keinginan selain Allah. Itu disebut dengan tabattul. Warroja, dan yang berikutnya adalah roja. Kalau arti bahasanya roja adalah pengharapan. Namun di sini adalah tam'un fitulil ajal wa bulughul amal, yaitu berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk bisa menggapai apa yang dicita-citakan secara benar-benar gitu. Kalau diartikan secara ringkas seperti itu. Jadi artinya sangat berharap kepada Tuhan, untuk menuju Tuhan. Warukbah, dan yang terakhir adalah ar-rukbah. Apa itu rukbah? Rukbah kalau arti bahasanya adalah keinginan. Namun di sini artinya adalah tahqiqus suluk ilallahi ta'ala. Bagaimana aplikasi dari suluk itu untuk menuju Tuhan. Jadi bagaimana realisasi dari titian jalan ini untuk menuju Tuhan. Artinya benar-benar sungguh-sungguh untuk menuju Tuhan dengan cara melaksanakan titiannya atau langkah-langkahnya atau cara-caranya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala.
ada 10 tadi ya, itu tingkatan al-abwab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengalami beberapa tingkatan-tingkatan ini hingga menuju tingkat nihayat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq liaqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.